Wudong Xiankun Season 4 Episode 3 Boneka Simbol Tingkat Tinggi versus Boneka Tulang Kuno. Hai, bagaimana kabarnya guys? Jumpa lagi di channel ini, ala Volham Movie. Di video ini, Mimin akan nyiapin angin segar dengan nyeritain alur cerita Vertical Universe atau Wudong Xiankun Season 4 Episode 3 tipis-tipis ya guys. Perlu diperhatikan juga, spoiler ini hanya alur ceritanya saja yang digabung dari versi novel dan komiknya ya guys. Jadi cerita sama gambarnya mungkin berbeda guys. Siapin rokok dan kopinya ya, tanpa banyak cocot apalagi bacot, yuk seruput dan disedot. Pada episode sebelumnya, saat boneka simbolik milik Lindong bertarung orang iblis kelelawar darah naga kuno, boneka simbolnya terhempas sangat jauh dan meninggalkan sebuah goresan sepanjang 100 meter di tanah. Energi tubuhnya juga semakin melemah. Semburat guncangan melintas di mata Lindong. Segera dia diam-diam tertawa, kemudian boneka simbol itu berdiri lagi dan terus berlari menuju iblis kelelawar darah naga kuno itu. Iblis kelelawar darah naga kuno itu jelas sangat marah. Ia membuka mulutnya dan menembakkan sinar cahaya merah yang sangat mematikan, membuat boneka simbol Lindong dipukuli dengan sangat mengerikan. Amarah Lindong memuncak. Energi Yuan guntur matahari yang dahsyat menyembur keluar dari tubuh Lindong saat merasakan kejutan angin yang mengerikan. Iblis kelelawar darah naga kuno melepaskan raungan yang menakutkan. Kemudian lingkaran cahaya merah muncul dari dalam tubuhnya, menutupi seluruh bagian tubuh yang besar itu. Terjadi sebuah ledakan yang sangat besar. Telapak tangan Lindong menekan dengan sangat ganas segala energi kuning keemasan meletus serta menghancurkan lingkaran cahaya merah itu. Diiringi bunyi yang sangat keras. Setelah menghancurkan lingkaran cahaya merah, simbol emas tanpa sengaja menghantam tubuh besar iblis naga kelelawar darah kuno itu. Segera sisiknya yang padat langsung hancur seketika. Pada yang sama, boneka simbol milik Lindong menusuk kedua mata iblis kelelawar darah kuno itu. Darah segar bau amis memancar keluar. Seketika iblis kelelawar darah naga kuno menjadi sangat marah karena rasa sakit yang sangat menyakitkan. Serangan Lindong dan boneka simbol menghantam tubuh iblis kelelawar darah naga kuno hingga merobek setengah. Tuan Martin tersenyum kecil sambil melambaikan tangannya, kemudian cahaya ungu gelap dengan cepat menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi sebuah cakram berbahaya dengan cepat menuju kepala besar iblis kelelawar darah naga kuno dan membunuhnya. Ketika dia melihat iblis kelelawar darah naga kuno akhirnya mati, Lindong menghela nafas lega. Lindong tanpa sadar melepaskan tawa yang menyakitkan. Meskipun binatang terkutuk itu terluka parah, namun sangat sulit untuk ditangani. Untungnya itu tidak menghancurkan boneka simbol miliknya. Saat Tuan Martin menatap mata raksasa iblis kelelawar darah naga kuno itu, mata Tuan Martin sudah terbakar. Kemudian energi ungu gelap berkumpul di cakranya, bersiap untuk melahap roh iblis. Lindong, bantu lindungi aku akan melahap roh iblis ini, ucap Tuan Martin. Sementara wajah Lindong dipenuhi dengan kegembiraan, Tuan Martin dengan cepat terbang ke bawah cahaya hitam keunguan, menerobos ke dalam tubuh naga kelelawar darah kuno itu. Sebelum langsung mengeluarkan roh iblis berwarna darah, melihat ini Xiaoyan juga mengeluarkan raungan rendah dan dengan cepat melesat dan dengan gigi menggigit pembuluh darah naga kelelawar kuno itu. Dengan panik melihat kekuatan darah di dalam tubuhnya, Lindong menyaksikan dua binatang buas mulai mengonsumsi makanan mereka. Lindong tertawa kecil dan duduk di atas sebuah batu. Di dekatnya pandangannya beralih ke arah tablet seni bela diri manifestasi, dan tiba-tiba sebuah ledakan terdengar dari bawah reruntuhan sakti kuno. Ruang tablet kuno dengan keras bergemuruh dan bergetar. Segera aura yang mengerikan menyebabkan kulit kepala Lindong menjadi mati rasa. Seolah-olah roh kuno yang tertidur lama telah terbangun di tempat ini. Orang-orang bodoh itu sepertinya telah membangunkan kerangka kuno yang menakutkan itu. Tuan Martin, Xiaoyan, ayo cepat pergi. Mata Lindong tiba-tiba berkedip panik. Lindong tiba-tiba berdiri dan berteriak keras kepada dua sahabatnya itu. Setelah mendengar teriakan Lindong, Tuan Martin menganggukkan kepalanya. Cakranya cepat menarik ketika lingkaran cahaya hitam keunguan meledak di dalam cahaya itu. Seekor kelelawar darah kuno berukuran kecil secara paksa dan perlahan dikeluarkan dari mayat itu.
Jelas tindakan ini meninggalkan keputusan di tangan Wang Tong dan Tang Li. Namun tepat saat Lin Lantian berbalik memasuki celah di luar angkasa, pusaran besar tiba-tiba muncul di langit dengan cepat. Tangan tulang abu-abu mengeluarkan tangannya dari dalam tas Qian Kun. Namun tepat saat Lin Lantian berbalik memasuki celah di luar angkasa, pusaran besar tiba-tiba muncul di langit dengan cepat. Tangan tulang abu-abu mengeluarkan tangan dari dalam tas Qian Kun, terbang keluar dari lengan Lin Lantian. Ucap Lindong. Mendengar ini, niat membunuh muncul di mata Lin Lantian. Dia benar-benar tidak bisa menahan kemarahan di hatinya. Oke sedulur, capek juga bacanya. Oke, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe ya. Oke, see you in the next video.